Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan sedikit menyampaikan faedah yang ada pada surat Al-Adiyat, ya insyaallah, ya disebutkan dalam flyer surat Al-Qari'ah, tapi Al-Qari'ah itu sudah saya bahas Pak bulan kemarin. Jadi sekarang kita lanjut ke surat Al-Adiyat insyaallah, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wal 'adiyati dhabha wal 'adiyati dhabha. Ingat-ingat ada ba di situ ya, qalqalah berarti dhabha. Qalqalah sughra itu. Fal muriyati qadha. Qadha. Fal mughirati subha. Ha ya. Bukan subha. Subha. Ha beda dengan ha. Ha sama ha beda Pak. Awas. Fa'athar. Tha. Kalau ngomong tha yang ada titiknya 3 ini ya, itu lidahnya keluar sedikit. Tha. Fa'athar. Fa'atharna bihi naqa'a. Naqo. Ingat-ingat qalqalah. Naqa'a. Ain. Naqa'a. فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. فوسط, ingat-ingat to itu juga qalqalah, awas jangan sampai ditinggal. Fawasatna bihi jam'a, ingat-ingat jam'a, jangan jama'a, beda ya. Jama'a ada menya, jangan ditambah. Jam'a. Innal insana li rabbihi lakanud. Ya, itu qalqalah kubra. Qalqalah kalau di akhir ayat berarti kubra harus jelas. Lakanud. Kalau yang tadi apa misalnya naqa'a, dikit aja enggak apa. Naqa'a. Kalau ini lakanud. Wa innahu ala dza. Ingat, dza juga lidahnya keluar dikit aja, jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak nanti jadinya dza. Kalau dza cukup keluar lidah di 2 gigi yang depan. Dza. Kalau dza keluarnya di 4 gigi Pak. Ini 4 gigi, ya ini keluar semua nih. Kalau dza ngintip aja di 2 gigi. Dza. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu li hubbil kha, ya. Ingat-ingat ya. Li hubbil ha tipis apa bersih. Ha. Li hubbil khairi, kha-nya itu harus kotor. Harus ada itunya ya. Khairi lasyadid. Afala ya'lamu, ya ingat-ingat ya. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur.
Kubur itu roknya tebel. Ini harus belajar lanjutan kalau tebel tipis nih. Saya jelaskan yang kesalahan yang jelas-jelas saja. Wa hussila ma fis sudur. Itu juga perhatikan so sama sa. Kalau sa kayak huruf S biasa. Kalau so harus so. Hus. Ya mulutnya kayak ada anginnya dikit ya. So. Beda sama sa. Kalau sa kosong aja. Hussila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim. Nah, rabbahum itu mim ketemu sama ba, namanya ikhfa syafawi. Nah, ini juga. Makanya ngaji itu, Pak, kalau pakai tajwid nanti enak, Pak. Kalau tajwidnya berantakan, gimana mau enak? Ya. Nah, itu nun gunnah itu ditahan dulu 2 harokat. Inna rabbahum itu juga ikhfa syafawi mim ketemu sama ba ditahan dulu dengung. Inna rabbahum bihim yau. Nah, itu bihim ya mim sama ya. Nah, itu izhar syafawi. Bihim yau bukan bihim yau, enggak. Bihim yauma idzil khabir. Gitu ya. Perlu diperhatikan itu tajwid dan makharijul huruf supaya kalau ngaji enak. Jadi kita kalau ngaji keluarga kita enak, anak kita dengar nanti niru. Wal adiyati dhabha. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan salah satu makhluknya yang hebat, yang besar manfaatnya untuk manusia, yaitu apa? Bil khailil jariyat, dengan kuda yang lari. Kuda yang untuk dipakai spesialis untuk lari, untuk perang gitu ya. Bukan kuda-kuda yang kecil, bukan, tapi untuk yang lari. Wal adiyat ya al khailil jariyat fi sabilihi nahwal adu, kuda yang dipakai untuk berperang melawan musuh. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kuda tersebut. Wal adiyati dhabha hina yadhharu sautu anfasiha, yang mana kuda perang tersebut saking semangatnya dia menggendong tuannya, saking semangatnya dia berlari sehingga dia mengeluarkan nafas yang ya dhabha itu nafasnya kuda. Dia mengeluarkan dari suaranya itu, kalau lari itu ya nggak tahu saya suaranya apakah yang dimaksud atau apakah yang yang begitu, atau mungkin dia punya nafas yang betul-betul dia terengah-engah ya, saking semangatnya membawa mujahidin fisabilillah itu sampai mengeluarkan suara nafas. Kemudian di sini sekali lagi para ulama itu kalau mentafsirkan tentang sumpah-sumpah Allah selalu kasih note, catatan apa? Ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk-makhluknya, siapapun dari makhluknya. Ya, namun pasti Allah bersumpah dengan makhluknya yang memiliki keagungan di sisi Allah, yang punya manfaat yang besar untuk manusia. Sesuai Allah Subhanahu wa taala Maha Agung, Maha Mulia, maka Allah pun bersumpah dengan makhluknya yang mulia juga. Di sini Allah bersumpah dengan kuda perang yang berlari sampai mengeluarkan nafas. Fal muriyati qadha, yang mana kuda tersebut tangqadihun nar min salabati hawafiriha, saking kencengnya dia lari, dia kan di kakinya pakai tapal kuda besi itu kan, saking kencengnya dia lari, kakinya ketika kena batu maka akan memercikkan api. Tetas, saking semangatnya dia lari ya. Fal muriyati qadha, bayangkan tuh kuda dipacu untuk ngelawan musuh, dia mau gendong si tuannya itu. Ini nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Fal mughirati subha, yang mana kuda-kuda ini yatughayyiru bi rukbaniha 'alal a'da'i inda subh, dia rela diajak oleh tuannya subuh-subuh kalau nyerang musuh siang, musuhnya udah siap-siap. Ini kuda dibangunin sama pemiliknya, sama majikannya, sebelum subuh siap dia bangun. Bukan mau diajak jalan-jalan ini,
diajak perang, diajak untuk yughirul a'da, mughirat. Mughir itu artinya yughir, dia menyerang di malam hari, menyerang tatkala musuhnya lengah. Fal mughirat, kapan lengahnya itu? Apa? Fal mughirati subha, di waktu subuh. Fa'atharna bihi naqa'a. Kudanya ini semangatnya luar biasa sampai dia fa'atharna itu menerbangkan naqa'a, debu. Kencang dia lari. Wes, nggak peduli padahal mau diajak nyerang musuh loh. Nyawanya loh, taruhannya loh. Ya, tapi dia rela untuk menyerbu musuh itu. Sampai dia menerbangkan debu-debu itu. Fawasatona bihi jam'a. Bahkan si kuda ini dia nggak hanya diajak untuk sekedar berdekatan sama musuh, enggak, tapi dia diajak untuk menerobos masuk ke tengah pasukan musuh yang sudah siap dengan senjatanya. Rela kuda itu, nurut, mau. Fawasatna, wasat itu artinya di tengah-tengah dia. Jamaah. Di tengah-tengah jamaah musuh, dia mau masuk ke tengah-tengahnya. Padahal taruhannya apa? Mati itu kuda tuh. Kena tombak, kena peso, kalau sekarang mungkin kena bom, kena bedil, macam-macam ya. Nah, ini sumpahnya Allah ini yang bikin hati kita ini kayak diremes-remes. Kata Allah apa? Innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia li rabbihi, dengan Tuhannya, dengan majikannya, dengan pemeliharanya, lakanud, ngeyelnya luar biasa. Suka nggak nurut, kalah sama kuda. Kata para ulama, padahal itu kuda diajak untuk mati, cuman dikasih makan rumput sama dikasih kandang. Tapi manusia, kata Allah, li rabbihi, dengan pemeliharanya. Ya, Rabbun itu yang menciptakan, memberikan rizki dan mengatur semua urusan-urusan, itu Rabbun. Sudah diurusin urusannya, dikasih rizki lengkap, nggak ada kurangnya, diciptakan sama Allah, disayang sama Allah. Tapi apa? Lakanud, sungguh ngeyelnya luar biasa manusia ini. Nggak taat kepada Tuhannya, nggak nurut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal insana li ni'ami rabbih lajuhud. Dia mengingkari nikmat-nikmat Allah, pura-pura lupa dengan nikmatnya Allah. Kalaupun ingat, dia ingkari nikmat tersebut. Dia mengatakan bahwasanya aku mendapatkan nikmat ini karena memang aku pantas mendapatkan ini, karena aku rajin kerja, karena aku ini orang cerdas. Dia nggak mengakui rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia nggak mau taat, sadar bahwasanya Allah yang memberikan dia nikmat, kemudian taat kepada Allah. Itu manusia, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalah sama kuda. Na'udzubillah min dzalik. Ada yang mengatakan bahwasanya innal insan di sini maksudnya adalah orang-orang kafir. Tapi juga ada yang mengatakan bahwasanya maksudnya adalah apa? Ya manusia semuanya. Akan tetapi orang-orang yang beriman kepada Allah, dia terjaga dengan keimanannya. Dia terjaga dengan apa? Ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innahu ala dzalika lasyahid, kata Allah. Dan sesungguhnya dia dengan sifatnya itu lasyahid, dia sadar. Dia tahu bahwasanya dia sedang menikmati nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bahwasanya dia menikmati nikmat dari Allah dalam keadaan dia bermaksiat kepada Allah. Dia rajin maksiat, dia pun sadar akan hal tersebut. Wa innahu, dan sesungguhnya dia manusia tadi itu ala dzalika, atas perbuatan tersebut, perbuatan ngeyelnya dia, la syahid. Dia tahu, dia menyaksikan hal tadi itu. Dia sadar. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Kemudian dia li hubbil khairi, cintanya dia terhadap dunia, lasyadid, cintanya luar biasa. Syadid itu cintanya keterlaluan. Sangat cinta yang berlebihan manusia itu. Sadar bahwasanya dirinya itu sering bantah Allah Subhanahu wa ta'ala, sering gak taat sama Allah,
Tapi sama nikmatnya Allah maunya luar biasa. Alias apa? Maunya ngambil nikmatnya Allah tapi disuruh nggak mau. Disuruh meninggalkan maksiat nggak mau, tapi maunya dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu manusia. Alias apa? Kalah sama kuda. Kuda sadar, dia kalau nggak taat, dia nggak dapat makan nanti, padahal cuma rumput makannya. Dia mungkin nggak dikasih tempat, padahal tempatnya apa? Sekedar kandang isinya pasir. Itu manusia kata Allah. Itulah sifat asli manusia itu Pak. Kalau dia nggak punya ketakwaan kepada Allah, nggak punya keimanan kepada Allah, ya ini sudah manusia bakal jadi orang yang seperti ini. Maunya dunia padahal yang ngasih Allah, tapi nggak mau taat sama yang ngasih dunia itu. Na'udzubillah min dzalik. Maka Allah SWT pun memperingatkan manusia. Allah mewanti-wanti manusia. Allah apa? Menakut-nakuti manusia. Kata Allah, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Tidakkah dia sadar, tidakkah dia tahu bahwasanya suatu hari nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan semua yang ada di dalam kubur? Afala ya'lamu, tidakkah dia ya'lam itu tahu? Idza bu'thira ma, suatu hari nanti akan tiba saatnya bu'thira itu dibongkar, dikeluarkan. Mafil kubur, apa yang ada dalam kubur? Maksudnya apa? Allah menyindir dia, kau ini bakal mati, dikubur. Dan ketika dikubur, urusanmu nggak selesai begitu saja. Engkau akan dibangkitkan untuk dihisab semua amalmu. Apa kau nggak ingat itu? Apa kau nggak mau ngambil pelajaran dari situ? Kok berani-beraninya kau ngeyel luar biasa? Luar biasa ya, itu Al-Quran kalau difahami dengan ya pas, subhanallah, pasti dia akan ya meremas-remas hati, subhanallah. Wa hussila ma fis sudur, dan akan tiba saatnya juga kata Allah Subhanahu wa taala, semua yang ada di hati manusia ini akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hussila itu akan didapatkan, akan ditunjukkan. Mafis sudur, apa yang dia sembunyikan di dalam apa? Sudur apa? Dadanya. Maksudnya apa? Dia sembunyikan di dalam hatinya dari kejahatan-kejahatan itu. Dia niat buruk, dia mungkin kufur, ya, dia mungkin munafik. Dia benci dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dia punya sifat hasad yang dia sembunyikan. Suatu hari nanti kata Allah, apakah nggak mau ingat bahwa saya suatu hari nanti Allah akan bongkar itu semua yang kau sembunyikan di dalam hatimu itu. Jadi di hari kiamat nanti semua yang kita sembunyikan di dalam hati kita akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali untuk orang-orang yang beriman kepada Allah. Orang yang beriman kepada Allah, Pak, ketika dihisab sama Allah, Allah akan apa? Disebutkan dalam hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan bentangkan kanafahu. Allah akan bentangkan penutup ketika Allah menghisap orang mukmin, sehingga tidak ada yang tahu kecuali dia dan Allah Subhanahu wa taala. Hatta malaikat nggak tahu apa yang terjadi di dalam perlindungan Allah itu. Bayangkan saking Allah sayangnya sama hambanya yang beriman, disembunyikan aibnya sama Allah Subhanallah. Orang yang beriman ya. Adapun untuk orang-orang kafir dibongkar sama Allah. Untuk orang-orang munafik, untuk orang-orang yang jahat, Islam KTP dibongkar sama Allah. Hussila ma fis sudur, apa yang disembunyikan di dalam hatinya dibongkar sama Allah. Dia enggak ikhlas dulu. Dia munafik, ditunjukkan sama Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbahum, sesungguhnya, ya inna itu artinya sesungguhnya. Termasuk kalimat penekanan dari Allah. Rabbahum, sesungguhnya Rabb mereka, pemelihara mereka, Tuhan mereka, bihim, dengan keadaan mereka, yauma idzin, pada hari kiamat nanti, la khabir, akan benar-benar tahu dengan detail semua perbuatan manusia. Sama Allah akan betul-betul dihisap semuanya. Nggak ada yang tertinggal sama sekali. Yang kecil ataupun yang besar, semua Allah dihisap. Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Tadi itu ya pelajaran yang bisa kita ambil dari surat Al-Adiyat. Kemudian kita ke surat berikutnya, surat Az-Zalzalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza zulzilatil ardu, ya do, ingat-ingat ya, kalau ngomong do itu lidah yang sebelah kiri digigit sedikit sama gigi sebelah kiri. Dikit dijepit sedikit ya. Lidahnya dicepit. Ujung lidah ini. Dari depan sampai belakang. Do. Nanti baru bisa ngomong do. Kalau enggak gitu enggak keluar tuh hurufnya, Pak. Lidah ini yang kiri dicokot, Pak. Digigit. Do. Do, ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza, apabila zulzilatil, dalam Al-Qur'an ya, bahasa Arab yang maknanya yang kalimatnya itu mengandung pengulangan, maka maknanya pun juga sama, mengandung pengulangan. Zulzila itu artinya goyang. Zal itu artinya goyang. Orang kepleset itu zal. Zalla. Tapi kalau zulzila berarti goyangnya itu berkali-kali, alias digoncangkan ya, digerak-gerakkan ya. Idza zulzilatil ardu, apabila tiba waktu di mana Allah Subhanahu wa taala menggoncangkan zulzilat al-ardu, bumi digoncangkan sama Allah, zilzalaha, dengan goncangan yang sangat kuat. Idza rujjatil ardu rajjan syadidan, dengan goncangan yang kuat. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi, al-ardu itu bumi. Lawannya sama'u. As-sama'u apa? Langit. Jamaknya samawat. 7 langit, sab'a samawat. Sab'a 7 samawat langit. Ardu bumi. Bumi juga ada lapisannya. Ya. Sab'atu aradin. Ardu jamaknya apa? Aradin. 7 lapis bumi juga. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila digoncangkan bumi itu yang kita injek ini, zilzalah, dengan goncangan yang sangat dahsyat. Wa akhrajatil ardu, kemudian bumi itu setelah bergoncang, maka dia akan akhrajat, akan mengeluarkan. Kalau khuruj itu keluar, kalau akhraja itu mengeluarkan. Ini di sini akhraja, dan bumi akan mengeluarkan athqalaha, semua beban yang ada di dalamnya. Kata para ulama, maksudnya adalah apa? Semua mayat yang ada di dalam. Jadi kita semuanya yang sudah mati dikubur sama bumi akan dimuntahkan, kita dikeluarkan semua bumi. Itulah hari kebangkitan ya. Yang kata Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menyebutkan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan tanaman-tanaman, kemudian kata Allah, kadzalikan nusyur. Begitulah juga kami akan keluarkan kalian dari dalam tanah nanti. Ya, seperti dimuntahkan, dikeluarkan dalam tanah. Ini prosesnya seperti ini. Di sini disebutkan sama Allah, wa akhrajatil ardu athqalah, dan bumi akan mengeluarkan isinya, jenazah dan juga harta-harta. Harta yang terkubur di dalam bumi, semuanya akan bumi keluarkan. Disebutkan oleh para ulama, ya, di antara Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya bahwasanya harta itu nanti di padang mahsyar itu akan berkumpul di satu tempat, itu mikal istiwana. Dia seperti istana, Pak, seperti istana yang besar. Ya. Cuman bukan rapi gitu, mas, saking bertumpuk-tumpuk itu harta tuh. Semua yang tersembunyi di dalam tanah, harta Karun, harta Firaun, semuanya itu terkumpul di satu tempat. Itu yang dimaksud sama Allah, akhrajatil ardu athqalaha, bumi akan mengeluarkan isinya dari harta dan juga manusia. Dan disebutkan bahwa para manusia setiap dia melewati harta tersebut, nggak ada yang ngambil, sudah nggak ada yang rebutan. Semuanya akan mengatakan fi hadza qutiltu,
Dia akan menyalahkan harta tersebut. Gara-gara ini aku jadi dibunuh. Yang lain lagi lewat. Fi hadza qataltu. Gara-gara ini aku jadi membunuh orang. Semua orang akan begitu. Setiap melewati harta yang tertumpuk itu, gedenya luar biasa, dia akan hina-hina tuh harta itu. Gara-gara kamu aku masuk neraka ini. Sudah nggak ada yang sudi ngambil. Wa qala al-insan, dan tatkala itu terjadi, ini sama Allah diringkas ya, yang terjadi sebenarnya sangat banyak ya, tapi disebutkan dalam beberapa surat, seperti gunung diangkat, diledakkan sama Allah, laut ditumpahkan sama Allah, matahari digulung sama Allah, bintang-bintang berhamburan jatuh. Di antaranya ini, bumi pun bergoncang dengan sangat kuat, kemudian menumpahkan isinya. Maka manusia yang dibangkitkan kita semua itu, akan tapi sebagian ulama juga mengatakan maksudnya ini orang kafir. Jadi sebetulnya mudah-mudahan kalau kita meninggal dalam keadaan mukmin ya, mudah-mudahan ya, amin ya Rabb, sama Allah kita akan dijaga dari cerita-cerita serem yang ada di Al-Quran. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Karena faedahnya besar mati dalam keadaan muslim. Privilege yang luar biasa. Diistimewakan sama Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa di hari kiamat itu nanti wa qala al-kafiruna hadza yaumun asir. Gitu Ustaz ya. Hadza yaumun asir gitu ya. Pendek atau panjang Ustaz? Ya intinya asir gitu ya. Bahwasanya orang-orang kafir itu di hari kiamat nanti akan mengatakan bahwasanya ini adalah hari yang sulit. Hari yang sulit ini. Disebutkan dalam surat yang lain, alal kafirina ghairu yasir. Dalam satu surat disebutkan orang kafir mengatakan ini hari yang sulit. Di surat yang lain disebutkan apa? Alal kafirina ghairu yasir. Bahwasanya hari tersebut bukan hari yang mudah untuk orang-orang kafir. Itu hari kiamat. Alal kafirina ghairu yasir. Enggak gampang ini hari dihadapi semua orang kafir. Berarti apa? Buat orang-orang mukmin apa Pak? Gampang. Buat orang mukmin berarti digampangkan sama Allah. Nah, makanya kalau kita mau di hari kiamat nanti, mudah-mudahan sama Allah kita diselamatkan dari ini semuanya. Jangan sampai kita mati kecuali dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijaga kita dari ini semua. Wa qala al-insanu malaha, dan manusia akan mengatakan malaha, apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan bumi? Kenapa kok langit bentuknya berubah sekarang? Karena disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat yang lain, wa futihatis sama, langit ketika itu akan terbuka. Sekarang kata Allah, ditantang kita sama Allah, coba lihat langit. Ada nggak yang cuil, yang bolong sedikit atau retak? Lah kok di hari kiamat nanti jangankan retak, kata Allah terbuka itu. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Terbuka semua pintu langit sampai yang ketujuh, maka akan terlihat pintu-pintunya. Semua pintunya kelihatan sampai langit ketujuh. Kita sekarang kalau ngeliat ke atas tidak kelihatan apa-apa, Pak. Yang kita lihat itu awan, bukan langitnya. Langitnya masih kalau kita naik pesawat 500 tahun, Pak. Maka pada hari kiamat nanti dibuka sama Allah. Maka manusia akan kaget itu. Malah apa yang terjadi ini? Nah, maka para ulama mengatakan ini maksudnya orang kafir. Karena kalau orang mukmin dia akan tenang ketika dibangkitkan nanti. Karena dia sudah dapat bocoran. Ya ini bocorannya Al-Quran ini. Jadi kalau kita nggak dapat dikasih bocoran sama Allah, nggak dibaca, lah ini yang angel ini Pak. Ya kan? Sama Allah dikasih kisi-kisi, dikasih bocoran yang terjadi di hari kiamat supaya tenang, dia nggak baca atau baca nggak paham. Jangan sampai na'udzubillah min dzalik malah digabungkan sama na'udzubillah min dzalik ya. Jangan sampai, mudah-mudahan kita paham semua ini isi Al-Qur'an ini. Kata para ulama, orang mukmin di hari kiamat nanti ketika dibangkitkan sama Allah dia akan tenang. Kenapa? Karena dia sudah tahu apa yang terjadi, dia sudah tahu sehingga tenang hatinya. Keimanannya akan membuat dia tenang. Begitu juga para malaikat. Malaikat itu akan menenangkan manusia itu di beberapa titik nanti di hari kiamat nanti.
Termasuk ketika dia dicabut nyawanya oleh Allah, ketika di kuburan, ketika dibangkitkan di padang mahsyar, itu para malaikat itu akan menenangkan kita. Ya kan? Bukankah Allah SWT berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan aku beriman kepada Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah sampai mati dengan keimanannya itu, maka akan turun malaikat-malaikat itu akan kepada orang tersebut mengatakan apa? Allah takhafu wa la tahzanu. Kau jangan takut, jangan sedih. Wa abshiru, berbahagialah kamu. Wa abshiru bil jannah, dengan surga allati kuntum tu'adun, yang Allah janjikan kepadamu. Itu disebutkan malaikat itu nyabut nyawa manusia kalau dia orang mukmin, dibisikin sama malaikatnya dengan kata-kata barusan tadi itu. Dipanggil sama malaikatnya, ya ayuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Begitu keluar dibisikin sama malaikatnya. Karena itu hari yang terberat untuk seorang mukmin, untuk setiap manusia. Hari bertemunya antara dua hari. Hari terakhir dia tinggal di dunia, dan hari pertama kali dia masuk ke hari akhirat. Itu hari yang akan hari terberat buat kita itu. Akan berkumpul di situ dua hal yang menakutkan. Rasa takut, ayo mau masuk akhirat. Apa yang akan aku dapatkan di akhirat nanti ini? Jangan-jangan ada azab, ada malaikat yang jahat dan seterusnya yang galak. Dan dia sedih meninggalkan keluarganya yang nangis dia tinggalkan itu. Maka sama malaikatnya dibikin tenang dia. La takhafu la tahzan. Kau jangan takut akan harimu di padang mahsyar nanti, di kuburan nanti. Wala tahzanu. Jangan kau sedihkan keluarga yang kau tinggal itu. Dan itu disebutkan oleh para ulama, ini terjadi di beberapa titik sampai betul-betul masuk ke surga, dikawal kita sama malaikat itu. Ya, subhanallah, subhanallah. Mudah-mudahan Allah SWT memudahkan kita untuk istiqamah sampai akhir hayat nanti dalam keadaan mukmin muslim, bertakwa kepada Allah. Wa qala al-insanu ma laha, pada hari itu manusia akan mengatakan apa yang terjadi? Maka Allah SWT menjawab, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi pun akan menceritakan semua kejadian yang pernah terjadi di atas bumi. Bumi akan bercerita. Bumi ini termasuk saksinya Allah di hari kiamat nanti. Allah itu punya banyak saksi. Di antara saksinya Allah itu tangan, ya, tangan sama kakinya manusia itu kan jadi saksi semua di hari kiamat nanti. Kemudian juga bumi akan bersaksi di hadapan Allah. Yauma idzin tuhadditsu, pada hari itu, yauma idzin itu pada hari itu, tuhadditsu, dia akan menyampaikan, dia akan berbicara. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, semua kabar yang terjadi di atas bumi, min khairin wa syarr, yang baik ataupun yang buruk, bumi akan ngomong, ya Allah, ini penjahat ya Allah. Dia pernah bermaksiat di tempat ini, tempat ini. Ini orang soleh ya Allah. Dia pernah sholat, pernah zakat dan lain sebagainya. Itu bumi akan, Allahu Akbar. Subhanallah ya. Bumi akan bercerita min khairin wa syarr, yang baik atau yang buruk yang dikerjakan di atasnya dia akan ceritakan ke Allah. Dia cerita sama Allah, lapor sama Allah dia. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, menyambung pertanyaan tadi itu ya, apa yang terjadi dengan bumi? Maka Allah menjawab di sini, bi anna rabbaka auhalaha. Bi anna, sesungguhnya, rabbaka, Tuhanmu, pemeliharamu yaitu Allah, auhalaha, yang memerintahkan dia untuk berbuat demikian. Yang memerintahkan bumi untuk bergoncang, yang memerintahkan bumi untuk berbicara. Apa itu? Bi anna rabbaka auhalaha, karena sesungguhnya Tuhanmu auha, yang mewahyukan kepada bumi, laha, kepada bumi itu dikasih perintah sama Allah, dan bumi juga nggak bisa berbuat apa-apa, seperti yang Allah sebutkan dalam surat yang lain, wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adzinat li rabbiha. Bumi ini mendengarkan perintah Allah, itu bumi. Jadi ternyata kalau kita lihat semua makhluk Allah ini sama Allah takutnya luar biasa. Takutnya yang luar biasa.
Cuman manusia aja nggak takut sama Allah. Manusia sama jin. Kalau yang lain, bumi ini kata Allah apa? Wa adzinat li rabbiha, dia mendengarkan perintah Allah, wa huqqat, dan pantas bagi dia untuk mendengarkan perintah Allah. Memangnya bisa apa lagi dia kalau Allah sudah perintahkan? Dalam surat yang lain Allah mengatakan apa? I'tiya tau'an au karha. Allah panggil ketika Allah mau menciptakan langit dan bumi, Allah panggil langit dan bumi. Kata Allah apa? Datanglah kalian berdua tau'an au karha. Kalian nurut ataupun enggak nurut, datang ke sini kata Allah. Maka dua-duanya mengatakan apa? Qalata ataina ta'i'in, ya Allah, kami datang dengan taat ya Allah. Sama Allah dipanggil, kau nurut enggak nurut sini. Ternyata mereka mengatakan apa? Kami datang dengan nurut ya Allah, kami taat kepadamu ya Allah. Itu makhluknya Allah. Ya, cuman manusia aja nih, subhanallah. Kita aja nih Pak. Ya. Kita banyak-banyak berdoa kita dan istighfar kepada Allah. Yauma idzi yasdurun nas, pada hari itu yasduru itu terbit. Dari mulai tersembunyi kemudian toto muncul tuh yasduru itu. Yauma idzin yasdurun nas, muncul manusia. Dibangkitkan maksudnya dari tanah kemudian muncul ya. Manusia akan muncul kata Allah apa? Asdatan, dengan bentuk yang bermacam-macam. Dengan bentuk yang bermacam-macam manusia ini. Ada yang jahat. Ya, ada yang muncul dalam keadaan dia disebutkan apa? Kalau orang yang umroh atau haji meninggal, dia akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Ada orang yang suka menyelisihi imam ketika sholat. Kata Rasulullah akan dibangkitkan di hari kiamat, mukanya seperti himar. Apa himar? Keledai. Yang nggak nurut sama imam, sholatnya nggak khusyuk, sehingga imamnya disalib. Atau ketinggalan jauh imamnya sudah apa, dia belum ngapa-ngapain. Allah katakan apa? Akan dibangkitkan di hari kiamat, mukanya muka himar. Kemudian orang yang makan riba akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan apa? La yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas, seperti orang yang kesurupan. Dan berbagai macam lagi. Dan kata Allah dalam surat yang lain apa? Wa idzan nufusu zuwijat, dan pada hari itu setiap jiwa manusia itu sama Allah dikumpulkan. Jadi dikumpulkan bareng-bareng. Tukang makan riba di sebelah sana. Kemudian yang apa tadi yang dirubah mukanya jadi himar sebelah sini. Sehingga manusia akan lihat itu. Manusia akan tahu, wah itu yang makan riba, ini yang begini. Kemudian ini yang ingkar janji sama Allah dikasih bendera. Tertulis di situ apa? Dia ingkar sama siapa aja. Kemudian orang yang nyaplok tanahnya orang, kata Rasulullah sejengkal aja Allah akan kalungkan di lehernya 7 lapis bumi sampai bawah. Kalau sejengkal aja berarti sejengkal kali 7 lapis sampai bawah. Itu dikalungkan. Coba orang-orang yang nyolong tanahnya orang itu, suruh bawa aja tuh, coba 1 sak seharian aja. Kalau nggak capeknya luar biasa. Itu yang nyolong tanahnya orang 1 jengkal, bukan 1 sak ya. Semua Allah dikalungkan sampai 7 lapis ke bawah, itu kata Rasulullah. Dikumpulkan juga, jadi semua orang tahu. Yang baik juga sama, kata Rasulullah SAW, bahwasanya Mu'adz bin Jabal, ini Umar yang cerita, ditunjuk Mu'adz bin Jabal menjadi gubernur. Maka Umar bilang, demi Allah, kalau aku sama Allah ditanya di hari kiamat, kenapa kau tunjuk Mu'adz bin Jabal? Aku akan jawab, aku pernah dengar Rasulullah mengatakan, Nabimu mengatakan, ya Allah, bahwasanya Mu'adz bin Jabal akan dikumpulkan bersama para ulama. Ulama itu dikumpulkan nanti, ketuanya Mu'adz bin Jabal paling depan. Sejauh lemparan tombak. Jadi para ulama ngumpul di sini, lemparan tombak, itu Mu'adz bin Jabal ketuanya di hari kiamat nanti. Dikumpulkan semua sama Allah. Maka manusia dibangkitkan sama Allah itu asdatan, dan bentuk yang bermacam-macam. Liyurau a'malahum. Untuk apa sama Allah? Apa cuma untuk dipajang toh? Enggak ternyata. Liyurau, untuk dilihat sama Allah. A'malahum, amalannya dilihat sama Allah, dihisab sama Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan, mengatakan, "Faman ya'mal
Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka barang siapa yang mengerjakan mithqala dzarratin, sebesar dzarrah. Dzarrah itu semut yang paling kecil, atau pasir yang paling kecil, atau debu yang paling kecil. Ukurannya di hari kiamat bukan 1 kilo, bukan 1 mili, bukan 1 gram. Makanya kata Rasulullah, jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. Selamatkan dirimu dari neraka meskipun dengan sepotong kurma. Karena ukuran di hari itu sudah bukan 1 potong, bukan 1 kilo. Tapi apa? Mithqala dzarratin. Sebesar dzarrah. Barang siapa yang mengerjakan sebesar dzarrah kebaikan, yarah, dia akan lihat itu. Kata para ulama apa? Dia akan lihat 2 hal. Dia akan lihat diputar lagi filmnya sama Allah, atau diingatkan sama Allah. Dia sudah lupa ini orang ini. Dalam Al-Quran disebutkan ahsahullahu wa nasuh. Ya, ahsahullah, Allah hitung semuanya. Di antara nama Allah itu Al-Latif, yang maha teliti, detail Allah itu. Wa nasuh, kata Allah, dan mereka sudah lupa itu semua. Kata Allah dalam Al-Quran, innallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahalanya orang yang beriman. Allah nggak akan mengkorupsi, Allah nggak akan kurangi pahalanya orang yang beriman itu. Disempurnakan semua sama Allah. Maka barang siapa yang mengamalkan sekecil dzarrah kebaikan, ya roh, dia akan lihat. Dia akan lihat apanya? Diceritakan kembali sama Allah, dibukakan bukunya sama Allah. Dia akan diingatkan lagi kebaikan tersebut. Kemudian dia akan ditunjukkan pahalanya. 2 jadi. Diingatkan lagi, kemudian ditunjukkan pahalanya sama Allah. Dan sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang mengerjakan mithqala, sebesar dzarrah, debu yang paling kecil, syarron, kejelekan, kejahatan, yarah, dia juga akan ngelihat itu. Ngelihat dengan 2 tadi itu. Diingatkan kembali sama Allah, sehingga dia kembali mengingat perbuatan dia, dan Allah akan tunjukkan balasannya. Ini balasan dari perbuatanmu. Allahu Akbar. Subhanallahil azim. Ya, itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa meningkatkan keimanan kita, menjaga kita dari perbuatan-perbuatan maksiat, sehingga kelak Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya. Aqulu qouli hadza. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sambil nunggu adzan, silahkan yang mau tanya. Fadhal. Ya, silahkan. Gimana? Ditampakkan. Iya. Iya. Iya, apakah semua manusia kemudian ngelihat ketika kita ditampakkan dosa-dosa kita oleh Allah? Untuk orang yang beriman, enggak, Pak. Sebagaimana yang tadi saya sebutkan, bahwa orang beriman itu sama Allah akan diajak berbicara hanya berdua saja. Berdua saja sama Allah. Sudah cuman berdua, Allah Subhanahu wa taala yad'u kanafahu. Allah akan meletakkan sitar, hijab, sama Allah dikasih horden, penutup. Hordennya kayak apa? Wallahu a'lam. Ditutup sama Allah sehingga nggak ada yang lihat itu. Kemudian Allah akan memaparkan semua dosa-dosa yang pernah dia kerjakan. Itu untuk orang beriman. Semua Allah akan dipaparkan. Ya abdi, ata'arifu dzamba kadza wa kadza.
Wahai hambaku, kau pernah berbuat ini, pernah berbuat ini. Hamba yang mukmin dia nggak akan menyangkal sama sekali karena dia tahu Allah itu maha adil. Ya Allah nggak akan curang. Maka hamba yang beriman dia akan diem. Sehingga proses hisabnya itu akan cepat. Adapun orang-orang yang kafir, maka sama Allah akan dibongkar. Munafik dibongkar sama Allah di depan manusia. Orang yang mengumbar aibnya manusia, sama Allah juga diumbar aibnya. Makanya hati-hati. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, "Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah." Silakan azan dulu, Ustaz. Yang menutupi aib seorang mukmin, sama Allah ditutup aibnya dunia dan akhirat. Cuman nutup aib orang mukmin di dunia, balasannya ditutup aibnya di dunia dan di akhirat. Berarti kalau membongkar aibnya orang mukmin, sama Allah dibongkar juga aibnya dunia akhirat. Hati-hati. Ya, silakan. Azan dulu. Silakan, lagi mau ditanyakan? Ya, silakan. Iya. Iya. Memang ada yang mengatakan bahwasanya apakah orang kafir ini langsung dicemplungkan ke dalam neraka, nggak melewati yang lain-lain. Ya itu memang ada khilaf di kalangan ulama ya, apakah orang kafir itu ikut dihisab juga atau enggak. Ya, tapi wallahu alam bishawab, yang benar yang mana enggak tahu. Cuman memang ada pembicaraan di kalangan para ulama itu. Apakah dari awal orang kafir enggak mengikuti proses ya, dari mulai dihisab, kemudian kan diberikan kitab atau diberikan kitab sama hisab itu bareng. Jadi manusia ketika dihisab sama Allah itu dia sambil megang bukunya. Makanya sama Allah ketika dihisab manusia disuruh baca, Iqra' kitabak kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Kau mau baca bukumu sendiri silahkan. Kau yang menentukan, kau penghuni neraka atau penghuni surga. Kemudian setelah dihisab dan dikasih kitabnya, baru kemudian mizan. Jadi nanti ketika di mizan, di timbangan itu, dia akan naik ke atas timbangan beserta kitabnya dia bawa. Kitabnya ditimbang, orangnya pun naik ke atas mizan. Baru kemudian setelah itu suruh lewat jembatan, suruh sirat. Nah ini orang kafir apakah melewati ini? Ya wallahu a'lam bishawab. Memang ada pembicaraan ulama, tapi anak nggak tahu yang tepatnya bagaimana. Wallahu a'lam bishawab. Apakah dari awal dilemparkan atau tetap mengikuti proses tersebut? Wallahu a'lam bishawab. Ya, nanti insya Allah anak cek lagi. Ada lagi pertanyaan terakhir? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba agak keras Pak, maaf. Iya, oke. Itu semuanya hukuman yang terjadi di hari kiamat itu untuk orang-orang yang belum bertobat. Iya. Jadi bahkan dosa syirik pun yang disebut dosa syirik itu dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Maksudnya adalah ketika meninggal dalam keadaan belum bertaubat. Karena dosa besar itu ada kemungkinan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam surat An-Nisa, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah la yaghfiru, tidak akan mengampuni ayyushraka bih, dosa syirik. Syirik kecil ataupun besar sama, pokoknya syirik enggak diampuni sama Allah. Kalau besar neraka jahanam selama-lamanya enggak keluar lagi. Kalau syiriknya syirik kecil ya diazab sampai selesai. Kalau udah selesai baru dikeluarkan. Itu kalau syirik kecil. Wa yaghfiru ma duna dzalika, dan Allah mengampuni dosa di bawah itu. Di bawah syirik atau selain syirik,
Allah akan ampuni liman yasha, bagi siapapun yang Allah kehendaki. Dikehendaki siapa yang Allah kehendaki, Allah akan ampuni. Di antaranya kata para ulama yang akan menentukan adalah untuk orang yang punya dosa besar dan belum sempat bertobat, punya dosa riba, minum khamr misalnya, judi, berzina, mati belum tobat, maka dia akan dikumpulkan sama Allah, kemudian itulah yang nanti akan ditimbang. Pertama prosesnya timbangan dulu. Faman ya'mal faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Yang lebih berat kebaikannya, maka dia bisa menebus dosanya, maka dia dimasukkan ke dalam surga. Wa man khaffat mawazinuhu, kalau ternyata dosanya lebih banyak daripada pahalanya, fa ummuhu hawiyah, maka dicemplungkan ke dalam neraka jahanam. Itu pun masih ada saringan berikutnya. Kalau ternyata dosanya yang lebih banyak, nanti masih ada untuk orang mukmin ya. Maka sekali lagi saya bilang, tadi firman Allah itu wala tamutunna illa wa antum muslimun, ini keramat yang luar biasa ini. Jangan mati kecuali kalian muslim, karena akan dapat keistimewaan yang luar biasa di hari kiamat nanti. Begitu ditimbang, yang lebih berat timbangan kebaikannya surga, tinggal yang kejahatannya lebih berat, maka mereka itu nanti masih ada lagi saringan-saringan yang lain. Di antaranya apa kata para ulama? Masih ada syafaatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara syafaatnya Rasulullah itu kepada pelaku dosa besar agar enggak jadi masuk neraka. Itu di antara syafaatnya Rasul. Dan di antara syarat utama mendapatkan syafaat Rasul itu apa? Jaga tauhid, menjauhi syirik, sebagaimana pertanyaan Abu Hurairah. Siapa orang yang paling berhak mendapatkan syafaatmu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, yang paling berhak mendapatkan syafaatku man qala la ilaha illallah khalisatan min qalbi, yang mengatakan la ilaha illallah dari dalam hatinya, alias dia pegang la ilaha illallahnya sampai mati, dia kerjakan konsekuensinya, nggak berbuat syirik sama sekali, dia berbuat dosa besar. Karena kata Rasulullah pun terkadang orang mukmin itu jatuh dalam dosa besar, maka sama Allah itu disaring lagi nanti, dapat syafaatnya Rasul, nggak jadi masuk neraka. Atau di antara syafaatnya Rasulullah adalah syafaatnya untuk ahlul kabair, pelaku dosa besar, tapi masuk neraka, sudah masuk neraka, maka sama Rasulullah dipercepat. Harusnya masuk nerakanya mungkin sampai berapa tahun lagi, Rasulullah minta tolong ya Allah, umatku ya Allah, maka Allah pun izinkan, masuk kau ambil. Maka dipercepat itu. Harusnya sampai kapan? Diselamatkan sama Rasulullah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu pula di antara syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti, menaikkan derajat hamba. Hamba ini secara amalan harusnya surganya yang tingkatan, misalnya surga itu kan ada 100 tingkatannya. Kalau pintunya 7, tapi tingkatannya 100. Misalnya di surga nomor 50. Sama Rasulullah bisa tuh. Rasulullah minta syafaat sama Allah, ya Allah tolong ini umatku, ya Allah tolong angkat derajatnya. Diangkat derajatnya jadi surga Firdaus. Ya, surga Firdaus ini nggak main-main, itu surga yang muqarrabin namanya itu. Jadi di ahli surga itu ada dua, ada ahlul yamin, ada ashabul yamin, golongan kanan, ada muqarrabin. Kalau muqarrabin itu tempatnya di surga Firdaus. Yang mana surga Firdaus ini atapnya, ya langitnya surga Firdaus itu arsy-nya Allah. Kalau penghuni surga-surga yang bawah, langitnya dia, ya surga yang atasnya. Dan dia akan ngelihat surga yang di atasnya seperti bintang-bintang, sama seperti kita ngelihat langit. Ya tentunya lebih bagus ya. Dan yang di atas bisa turun ke bawah, yang di bawah nggak bisa naik ke atas. Di antara syafaatnya Rasulullah, diangkat itu. Umatnya dipilih sama Rasulullah dengan izinnya Allah. Sekali lagi syaratnya apa? Jaga tauhid, jangan berbuat syirik sampai mati. Hatta syirik kecil. Itu ya. Itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.